Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa disingkat dengan TIK. Nah, sebelum kita beranjak penggunaan TIK dalam pendidikan, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita bisa pisahkan kata-katanya secara bahasa. Pertama, teknologi, kedua, informasi, dan yang ketiga, komunikasi. Teknologi adalah keseluruhan metode yang memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Jadi kalau kita melihat makna dari efisien, itu salah satunya berkorelasi atau sama artinya dengan efektif, ya, lebih bermanfaat, lebih berdaya guna dibanding sebelum adanya teknologi tersebut. Misal, kalau kita masuk ke dalam rumah, kan melewati pintu ya Ibu. Zaman sekarang pintu bukan lagi dipegang, buka, tapi sudah pakai kartu. Nah, itu adalah efisiensi atau kemudahan di dalam menggunakan pintu. Tuh, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, yang kedua, informasi. Secara bahasa, informasi adalah data yang berasal dari fakta yang tercatat, diolah menjadi bentuk yang bermanfaat. Jadi bukan hanya data itu tercatat saja, tetapi diolah sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, data dari mana? Data dari peristiwa yang terjadi sehari-hari, data dari apapun, ya, kejadian itu bisa dicatat, diolah sehingga bisa bermanfaat. Ini ya, informasi. Berikutnya komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, ini kata kuncinya ada pengirim, subjeknya nih, orang yang mengirimkan. Ada penerima, orang yang menerima pesan. Nah, pesan ini bisa dalam bentuk informasi, bisa dalam bentuk berita, atau pesan itu sendiri. Nah, bisa disampaikan antar satu orang ke orang lain, jadi berdua, atau dari satu orang ke banyak orang. Seperti kita seminar, ada narasumbernya menyampaikan informasi kepada seluruh audiens, yaitu bisa dikategorikan komunikasi. Sehingga pesan yang disampaikan narasumber itu bisa dipahami oleh peserta seminar. Nah, dari tiga kata-kata ini, kita bisa lihat ya maknanya, keywordnya ini teknologi tadi lebih sifatnya efisien. Saya contohkan penggunaan pintu, ini kemarin kebetulan Bu Widya dari Bekasi itu nginap di hotel. Nah, hotel itu bukan lagi kita megang pintunya, buka seperti zaman dulu konvensional, tapi sudah pakai kartu. Ini kartunya. Kartu ini multifungsi, bukan hanya membuka pintu di slot sini, tetapi bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan lampu di ruangan tersebut, serta menghidupkan AC. Jadi semuanya terkoneksi di sana. Betapa hebatnya kartu ya. Tidak pernah kita sangka kalau kartu bisa membuat semuanya menjadi lebih efektif dan efisien. Itu teknologi. Jadi kita hari ini melihat teknologi secara umum, belum masuk ke dalam pendidikan. Nah, informasi juga seperti itu, data yang diolah. Jika kita melihat ada orang yang sedang melihat handphone di sini, dia memperhatikan mungkin chatting, ya, mungkin menggunakan WA group. Nah, itu dia melihat informasi, data yang sudah terolah oleh sistem, lalu dibaca oleh dia. Oh, ternyata hari ini saya ada jadwal kuliah. Ini grup WA S2 Tekpen. Oh, hari ini ada berita teman saya ini sedang sakit, saya harus jenguk. Nah, data yang sudah diolah itulah yang disebut dengan informasi. Nah, ini contoh untuk ilustrasi makna dari komunikasi, ada penerimanya ya, ada yang mengirimkan pesan. Kalau kita lihat di sini, siapa yang memberi pesan atau mengirim pesan, siapa yang menerima. Nah, kedua belah pihak
harus saling terkoneksi. Bisa dia bertemu langsung, kemudian berkomunikasi, berbicara, berinteraksi, ya, berdiskusi, bisa juga secara tidak langsung melalui dunia maya, melalui internet. Ya, sering sekarang kita menggunakan alat-alat media seperti Zoom ya, seperti saat ini kita bisa komunikasi walaupun bunda-bunda tuh jauh, entah di Jakarta atau di daerah lain. Nah, sekarang komunikasi sudah sangat canggih ya, di belahan dunia manapun kita bisa berkomunikasi. Jadi intinya adalah penerimaan pesan, sehingga pesan itu dapat dipahami oleh orang yang menerima. Nah, kita sederhanakan makna teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi dua. Ya, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, teknologi informasi ya adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi. Nah, contohnya internet. Jadi kecanggihan teknologi itu dimanfaatkan untuk mengolah informasi. Apa itu informasi tadi? Data berupa fakta yang sudah diolah. Ya, sehingga bisa nanti di dalam teknologi komunikasi, ya maknanya adalah teknologi untuk memindahkan informasi dari sumber ke penerima. Nah, informasi yang berupa data tadi bisa ditransferkan dari pengirim dan ke penerima. Contoh alatnya apa sekarang? Telepon. Telepon pun berbagai macam rupa, berbagai macam merek dan kecanggihannya. Berbagai macam harga juga tentunya. Nah, ada juga contoh lain televisi. Nah, kalau kita lihat dari contoh gambar, ini seorang pria sedang menelpon temannya ya. Betapa telepon itu memiliki teknologi, kemudahan di dalam menyampaikan, mengirimkan pesan kepada teman kita. Ya, walaupun dia jauh entah di mana. Nah, bisa dijangkau dengan telepon atau HP. Nah, dari semua jabaran tadi, bunda-bunda, kita bisa simpulkan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran informasi. Nah, proses inilah yang dilalui oleh TIK. Ya, kalau dalam bahasa Inggris istilah TIK itu apa? ICT. ICT, Information and Communication Technology. Ya, kalau misalnya nanti mencari di sumber-sumber yang berbahasa Inggris itu ICT. Nah, ini penyebaran informasi letaknya paling bawah. Mengapa? Karena prosesnya dilalui dengan tahap per tahap, diambil dulu, dikumpulkan, diolah, disimpan, disajikan, dan disebarkan informasinya. Begitu, bunda-bunda, kita bisa melihat contoh-contoh TIK zaman sekarang. Bunda juga sudah merasakan bagaimana kita menggunakan komputer. Ya, ini komputer nih contoh pertama. Mulai dari sejarah komputer dulu yang dijelaskan minggu lalu, dengan ruang yang begitu sangat besar, satu komputer, sekarang sudah kecil, bisa ditenteng, bisa dibawa-bawa. Nah, ini komputer. Ada internet, misalnya situs web, blog, email, ya. Ini juga sudah sangat familiar bagi kita. Sehari-hari kita suka lihat web, ngirimkan surat, bukan lagi pakai apa kalau zaman dulu tuh burung merpati atau pakai tukang pos, enggak ya, sudah melewati email. Teknologi siaran langsung, contohnya radio, televisi, dan webcasting. Ini sehari-hari kita melihat televisi dan mendengar radio, itu adalah bahagian dari TIK. Berikutnya teknologi penyiaran yang direkam atau podcast, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Nah, ini penyiaran ini bisa saja diputar dulu audionya, ya, direkam dulu suaranya, kemudian disimpan, lalu di waktu yang berbeda, kemudian ditayangkan atau diperdengarkan. Bisa jadi di saat itu, ya. Konferensi, nah ini yang di bawah nih ya, telepon.
ada telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, atau konferensi. Nah, itulah teman-teman contoh TIK yang sudah ada sekarang dan kita sangat butuh ya. TIK itu sudah menjadikan kebutuhan. Apalagi di masa pandemi tidak ada orang yang tidak menggunakan TIK. Silakan ya. Nah, baiklah. Itu saja paparan dari Bu Widya. Nanti kita akan diskusi dan Bu Widya akan tayangkan contoh dalam bentuk video. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.